Sebulan ya? Udah, belum kali ini, belum mulai. Hah? Oh, belum mulai. Ya, Ya, ini. selamat sore semua teman-teman. Nah, halo, selamat sore teman-teman ini. Sudah sebulan ya, hampir sebulan ya. Hampir lah ya. Sebulan lebih Oh iya, lah. ada hampir Udah sebulan. 2 bulan dari 5 Juli kan? Lah ya. Juli, Agustus, September ya, ya hampir hampir 2 bulan mulai ya kita tidak Iya, bersama karena ada satu hal kami sekeluarga kena COVID ya. COVID. Ya, Kena bahkan Mas COVID. Toto. Ini kok kabur kan? Nggak tahu deh. Kena COVID, kan puji Tuhan. Masih Karena sempat masuk rumah iya, sakit rumah ya, sakit, dengan anugerah Tuhan. saturasi rendah, terus dirawat, tapi puji Ya, Tuhan, anugerah anugerah Tuhan Tuhan ya. ya. Tuhan Semua mengatur semua anugerah Tuhan anugerah ya Mas Tuhan. ya. Mm-mm. Ya, jadi kita bisa bertemu lagi nih sore hari ini. Mohon maaf kalau tidak ada pengumuman berhenti, tidak ada pengumuman mulai ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita akan mulai sharing lagi pada hari ini ya, mulai hari ini ya. Iya, mulai hari Mungkin ini. minggu depan kita juga akan melanjutkan rentetan Seri dari tentang Bapak kami ya. Bapak kami ya. Yang Ya, terputus ya sebenarnya tinggal terakhir ya, tinggal sedikit du- lagi ya, dua, 2 poin lagi lah. 2 poin. Ya sudah, kita nanti minggu depan lah ya teman-temannya kita bisa bergabung kembali ya. Mm-mm. Oke, kita nyanyi dulu nih lagunya, lagu lama. Lagu anak-anak ya. Tapi Lagu ternyata bukan buat, anak-anak ya, buat semua sih sebenarnya. iya, tapi maksudnya maknanya itu dalam Mm-mm. ya. Ya, dengar dia panggil nama saya. Coba kita dengar dia panggil nama kita gitu ya. Apa yang mau kita Halo jawab nih? Nova, apa kabar di Medan Eh, sana? Aduh, kandungan baik-baik ya, ya, Nov. Tuhan berkati. ikut nyanyi ya, Nov. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giralah, oh oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, aku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 glory haleluya. Oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Iya. Iya, nih Dia lagu. manggil nama kita masing-masing ya. Dia gembala yang baik. Dia mengenal kita masing-masing dengan nama kita Iya, masing-masing. harusnya kita dipanggil tuh girang gitu ya. Tidak lari seperti Yunus ya pada waktu itu ya. Ini cerita di akhir Yunus kabur tuh, tapi kita lihat hasil yang luar biasa juga.
Ya, kita harus bergirang dipanggil karena dia tahu nama kita. Betul. Makanya kita dipilih loh, spesial gitu. Ya. Dipanggil. Nah, tinggal sekarang jawabnya iya atau tidak. Nah, gitu ya. Saya bisa percaya teman-teman akan menjawab iya ya karena sudah merasakan anugerah Tuhan gitu ya. Amin. Oke, kita berdoa dulu sebelum memulai firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, segala puji syukur kami menaikkan kehadirat Kudus Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan, untuk sehat yang Tuhan berikan, untuk semua kegiatan hingga detik ini, hingga sore ini. Tuhan menjaga kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sharing kami, pimpin persetujuan kami pada hari ini. Bila firman yang ditaburkan tidak sia-sia dan Kau sendiri akan berbicara. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menyembah sama Tuhan dulu ya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oke. Dia bertahta di atas pujian Puji-pujian. umatnya ya. Iya, Puji iya. Tuhan. Amin. Jadi di kondisi seperti ini yang kita lakukan cuma bisa memuji dan menyembah Tuhan saja ya, karena Ya. ya dalam tanda kutip ya, kita pekerjaan kita juga udah terbatas sekarang, semua terbatas ya, dan kita di rumah kan, di rumah, jadi kita bisa, paling nggak kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar Nuh, mungkin teman-teman udah tahu semua ya, Nuh ya, yang bikin bahtera gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita melihat ada satu ayat yang saya pikir cocok dengan kondisi seperti ini ya. Dari Kejadian 6 ayat 5 ini kalimatnya begini. Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dilihat Tuhan. Jadi Allah melihat pada waktu itu, wah kejahatan di bumi itu besar banget, gitu ya. Nah, tapi di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau konversikan ke kondisi seperti ini, di kondisi apapun sebenarnya Allah melihat, Allah tahu kok Tuhan bahwa melihat ya. Allah melihat, dia tahu kok bahwa kondisi seperti ini kayak gini ya. Tapi kita melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia
apa, kita sebagai anak Tuhan pasti akan mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Ya, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir bahwa wah Allah kami nggak. Allah lihat kalimat firman Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, kita pun mendapat kasih karunia Tuhan, gitu ya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar dari apa namanya Nuh nih, kira-kira apa sih Nuh gitu ya? Kita tahu di Abba atau di apa, kalau di luar apa ya, di sekolah minggu atau kita di remaja di semua jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Nuh itu mendapat anugerah Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan itu karena apa gitu ya? Ya, kalau kita baca satu-satu di Kejadian 6 ayat 9 nih saya bacakan ya. Nuh adalah seorang yang benar ya dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi maksudnya gini, Nuh adalah seorang yang benar pada orang-orang sezamannya. Pada zaman dulu itu udah waduh udah berantakan sama sekali. Allah melihat bahwa masyarakat, bukan masyarakat, manusia-manusia yang diciptakan Tuhan itu melakukan kejahatan besar, tapi Allah melihat bahwa Nuh adalah orang benar di zamannya ya, di zamannya, dan Nuh adalah orang yang tidak bercela di kondisi pada keadaan seperti itu. Dan yang lebih hebatnya lagi, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, ini yang mau kita bahas, bukan kita bahas. Yang sangat menarik itu bergaul dengan Tuhan. Ya, bergaul itu saya coba cari dalam bahasa di kamus tuh ya. Itu saya satukan. Jadi kalau saya mau gabungkan dengan firman Tuhan tadi dikatakan, Nuh terhubung langsung dengan Allah. Langsung terhubung langsung dengan Allah ya. Yang kedua, Nuh bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kalau bergaul itu tadi ya, menghubungkan, akrab, dan menyatukan. Nah, ketiga, Nuh menyatukan tuh mempunyai menyatukan dengan Allah, artinya sepemikiran dengan Allah Iya, gitu loh satu ya. hati, Satu satu hati, pikiran, ya kan? bergaul ya, kasar bergaul. Biasanya kan kalau Hmm. kita bergaul erat itu jadi kayaknya Akrab, akrab ya, maksudnya kadang-kadang nggak usah diomongin juga bisa tahu, udah tahu ya iya. kan, karena sehati, karena sepikiran Betul. Yang gitu. hebat yang itu tadi hati tadi ya. Dan yang menjadi luar biasa buat saya, Nuh bergaul dengan Tuhan tuh nggak satu hari, dua hari, tiga hari loh. Kalau dari firman Tuhan dikatakan umur Nuh pada waktu dia sebelum membuat perahu itu 500 tahun umurnya dia. Jadi lihat betapa luar biasanya Nuh bergaul, akrab, terhubung langsung dengan Allah itu 500 tahun gitu ya. Iya. Jadi luar biasa. Jadi saya Ya, pada zaman itu memang manusia maksudnya umurnya segitu ya. Dan kalau dilihat selama 500 tahun itu ada luar biasa. 500 tahun bayangkan. Oke, kita konversikan kalau umur manusia sekarang mungkin 100 udah paling tinggi ya. Anggaplah. ada Afni itu. Oh, Hai iya. Afni. Ya, Ruth Ruth terus bukan, gitu. bukan Afni. Ya. Nuh jadi susah kan? sorry. Nuh mungkin sekarang kita deh dengan kondisi seperti ini. Mungkin kita bergaul dengan Tuhan tuh 80 tahun gitu. Itu satu luar biasa. Artinya seumur hidup Nuh bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang menjadi luar biasa, Nuh karena dia bergaul dengan Tuhan sudah cukup lama, artinya seperti tadi disampaikan Mang Ucu, bahwa dia nggak perlu apa-apa lagi, Tuhan kasih kode sedikit udah tahu dia tuh, ya kan saking akrabnya. Nah, yang menjadi hebat karena dia bergaul dengan Tuhan adalah apa nih? Taat. Nah, ya, oke, lu tuh taat dan taat. Nah, sehingga seperti kita bilang tadi, Allah cuma kasih kode sedikit, dia udah tahu nih maksud pikiran Allah apa ya. Nah, pada waktu itu Allah melihat bahwa manusia sudah rusak moralnya, dan Allah akan bilang, oke, gua akan kirim air bah, ya, gua akan memusnahkan semuanya. Ini luar biasa ya, Allah udah marah banget itu ya. Gua akan memusnahkan ya. Tetapi dia lihat Nuh mendapat kasih karunia. Ya. Sebelum sampai ke sana kita lihat ketaatan Nuh gitu ya. Nuh pada waktu itu dia di bukit ya.
di bukit disuruh dibuat bahtera, ya. Bahtera Nuh, lu bikin bahtera ukurannya sekian 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 sekian, desainnya sekian 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 sekian, gitu kan? Apa ya? Terbuat dari bahan ini gitu ya. Yang menjadi kalau saudara-saudara dan saya kita baca di Kejadian, Nuh nggak protes loh. Iya. Dia nggak bilang, loh kok gue buat bahtera di bukit, gitu kan? Ke bukit. Nah ini dan Nuh yang menjadi hebat juga, dia tidak menunda-nunda pekerjaan. Iya. Nah waktu itu Langsung. saya sempat nyontek nih di Abah nih, kira-kira apa nih Ibu Guru Abah nih? Nah, Iya, dia apa yang Nuh lakukan itu betul-betul langsung gitu. dia Enggak, nggak mempertanyakan Tuhan iya, ya. dia Kok tidak, buat di gunung nggak mungkin nih gitu ya. Tapi dia taat deh. dan dia langsung melakukan itu ya. Apa ya, si Nuh ini benar-benar kalau dipikir tentunya ada yang namanya peer pressure ya, atau tekanan dari angkatan sejawat gitu ya, yang sama dia gitu kan. Tapi selama 500 tahun itu dia tetap taat gitu kan. Dan mungkin pada saat itu, saat dia membangun bahtera itu, pastinya banyak yang mencela gitu ya, memprotes, atau lu ngapain lu bikin bahtera di atas ini gitu ya. Iya. Jadi maksudnya begini, karena Nuh bergaul dengan Tuhan dengan akrab dan menyatukan pemikiran yang sama, sehingga kode-kode dari Allah itu dia tahu nggak, dia tidak mempertanyakan, dia tidak protes. Yang dia tahu pada waktu itu Allah sudah marah banget, Allah akan memusnahkan ciptaannya, ya makanya suruh buat bahtera. Nah yang menjadi renungan buat kita semua adalah Ruth taat tidak protes ya. Nuh kan Nuh. Aku urut terus ya. Ingat Ruth kali yang di itu ya, yang di Bali ya kawan kita. Ya. Nuh ini nggak protes, ya nggak protes. Dia tahu bahwa Allah akan membuat perkara besar di situ. Ya, Nuh tidak protes. Nah, yang saya pelajari juga, kalau dia berlambat-lambat nih, misalnya dia gue nanti aja bikinnya. Karena apa? Pada waktu Allah bilang, gue akan menurunkan air bah, Nuh nggak tahu kapan mau diturunkan. Ya, betul. Ya kan? Dia nggak tahu loh, besok kah, 2 hari lagi kah, tahun depan kah, kapan kah, gitu kan? Iya, biasanya orang yang berlambat-lambat atau menunda-nunda pekerjaan itu pastinya dia punya pemikiran lain dengan apa yang harus dikerjakan, ya kan? Dia punya pemikiran yang berbeda. Nah, bisa, tetapi Nuh memperoleh kasih karunia dari Allah gitu. Iya, saya hanya membayangkan begini juga, kalau dia berlambat-lambat gitu kan, akhirnya Tuhan kalau Tuhan besok dia ngasih air bah gimana? Iya kan? Betul. Mati juga Nuhnya gitu. Betul. Kan, dia nggak setia juga artinya. Tapi yang Tuhan yang Nuh lakukan adalah dia katakan ya, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Iya, betul. Itu kalimat yang poin penting ya. Nuh melakukan seperti yang Tuhan mau. Dia nggak tahu nih berapa lama nih air bah mau diturunkan ya. Kapan dia nggak tahu. Tapi dia melakukan persis dan dia tidak berlambat-lambat. Dalam Ibrani 11 ayat 7, ini yang penting juga buat saya. Karena iman, nah ini iman nih, sekali lagi iman ya. Nuh melihat ke depan bahwa Allah akan menumpahkan air bah, dia nggak tahu kapan, gitu kan? Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan, dia tahu nih, Tuhan selalu membimbing terus nih, langkah demi langkah dipimpin oleh Tuhan nih ya. Maka Nuh dengan taat dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah itu bahtera itu kan lama ya? Iya, buat bahtera itu lama. 100-an tahun ya? Ya kalau dia ngerjain sendirian, waduh, itu tapi ya siapa tahu kalau Tuhan berkehendak bisa 2 hari selesai, bisa siapa tahu ya, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin nggak juga ya, secara manusia nggak. Ya pastinya. Dia kembali ke tadi Mas, dia tuh mempersiapkan
pembuatan Mm-mm. itu kan tidak mudah ya, Cari bahannya. cari bahannya yang mungkin Tuhan menyuruh Nuh membuatnya di atas gunung gitu ya, Mm-mm. karena banyak bahan di Bahan. sana ya kan, Ya. pohon-pohonan, kayu-kayuan gitu kan ya. Mm-mm. Tapi dia begitu taat sama secara detail gitu ya, selama 100 tahun kurang lebih 100 tahun gitu ya, dia mempersiapkan Bahtera itu dengan memberi yang terbaik. Ya. Jadi dia seorang hamba yang pertama ketika diperintahkan dia taat, dia tidak menunda-nunda, dan kemudian dia mempersiapkan yang terbaik. Iya. Jadi dia tidak menunda-nunda, ya kan? Nah, ini kalimat yang Nuh taat tuh dia punya iman. Tahu dong, udah bahtera dong, kan gitu ya. Jadi Nuh udah paham nih, kalau ada air, ada banjir, yang diperlukan adalah perahu. Kayak kita perlu karet ya untuk penolong gitu kan ya. Dan bahtera itu Tuhan bilang juga kan, apa ya, dia katakan di ayat berapa ya waktu itu dia, nah, 13. ayat 18 ya. Ini semuanya akan binasa nih. Tapi ayat 18 mengatakan gini, tetapi dengan engkau nih Ruth, ya lah, dan engkau nih, kok gue ikut Ruth karena kita habis konsel kemarin sama Ruth. Ya, tapi dengan engkau Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Ya, jadi karena tadi Allah melihat bahwa Nuh adalah orang yang bergaul, orang yang benar, tidak bercela, dia mengadakan perjanjian dengan Nuh. Oke Nuh, ini semuanya bubar nih ya, tinggal lu doang nih. Bukan dia aja sendiri. Nah, ini kalimatnya kan gitu ya. Ya. Ya, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama anak-anakmu dan istrimu dan istri anakmu. Jadi Ruth, Nuh, tetapi Nuh pada waktu dia buat bahtera dia tahu bahwa bahtera ini akan menyelamatkan keluarganya. Iya. Ya, jadi Nuh dengan taat, dengan setia, dengan tekun, dengan iman beserta anak-anaknya dia membuat bahtera itu karena dia tahu itulah keselamatan yang akan Tuhan berikan. Nah, jadi kita juga seperti itu teman-teman. Allah sudah memberitakan kepada kita sesuatu hal yang baru. Lakukan saja kehendak Tuhan ya. Lakukan saja karena itu yang Tuhan mau gitu ya. Ada keselamatan situ. Jadi masuklah bahtera Tuhan menurut saya gitu ya. Bahtera Tuhan buatlah yang terbaik karena itu yang Tuhan inginkan gitu ya. Jadi poin pertama yang kita bisa dapat pelajari itu ya saya juga bukan punya pengalaman, jadi punya pemahaman begini. Allah tuh marahnya udah luar biasa gitu ya. Aku akan menghancurkan manusia ciptaanku, bukan manusia aja loh. Semua binatang, semua yang ada, isi bumi, ya isi bumi, ya. Dan sebenarnya Allah tuh kalau ini saya ya, ini analisis setelah saya evaluasi, setelah saya merenungkan, Allah tuh begitu marah, tapi begitu kasih juga pada umat manusia yang akan dibinasakan. Buktinya apa? Karena pembuatan bahtera ini tidak sehari dua hari loh. Yeah. Ya seperti tadi yang disampaikan, bahannya mungkin susah didapat ya, harus dicari gitu kan. Ya ada bikin paku, bikin lem, luar biasa lah. Pokoknya akhirnya secara Alkitab ya, itu pembuatan bahtera itu 100 tahun ya? Kurang lebih 100 tahun. Bayangin 100 tahun. 100 tahun Allah menunggu umat manusia untuk bertobat. Dia udah tahu tuh, lu ini mau gue binasakan lah, tapi gue kasih kesempatan 100 tahun, lu mau berbalik apa enggak? Betul. Ya, itu Allah kasih. Nah, kita melihat juga Nuh pada waktu pembuatan bahtera itu dia dinyinyirin sama orang-orang itu kan. Ini nggak masuk akal nih. Ini nggak masuk akal. Tapi Nuh juga tidak egois. Ya, selain dia juga mempertahankan keluarganya yang harus diselamatkan, ya, dia juga mengajak umat manusia oleh teman-temannya lah di situ ya, yang sejamannya itu
untuk untuk bertobat ya. Buktinya di firman Tuhan di dalam 2 Petrus 5 dia katakan, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu, ya, Nuh sebagai pemberita kebenaran. Dia beritakan, ayo dong, ini mau ada air bah ya. Tapi sekali lagi pilihan adalah di mana? Selalu ya, Tuhan Selalu memberikan pilihan pilihan. kepada kita ya. Iya, Tuhan seperti kita udah bahas waktu tentang di dua bapak kami tentang kehendak Allah itu adalah penawaran yang terbaik. iya, itu kehendak itu Jadi penawaran ya. penawaran yang terbaik. Jadi sekali lagi dikembalikan kepada kita, Iya. apakah kita mau menerima penawaran terbaik itu atau menolaknya, Iya. gitu ya. Ya, jadi Allah dengan kondisi seperti ini pun dengan kondisi saat ini juga memberi pilihan, lo tetap mau bergantung sama gua apa enggak, bergantung sama Allah apa enggak, kan gitu ya. Nah yang paling penting juga yang kita renungkan di Nuh ini adalah pada waktu bahtera itu udah jadi, gitu kan, kalimat yang paling indah dikatakan, masuklah ke dalam bahtera itu. Ya Allah bilang masuklah, ya. Nah begitu dibilang katakan masuklah, Nuh dan keluarga ya saya waktu baca ini, luar biasa. Pilihannya gimana coba? Dua-dua, ada yang haram, ada yang halal gitu kan. Sepasang-sepasang gitu kan. Akhirnya bisa ditampung di Bahtera. Jadi sebenarnya di Bahtera itu adalah binatang-binatang orang-orang pilihan Tuhan yang sudah terpilih. Ya, binatang-binatang juga terpilih gitu kan ya. Jadi di situ yang diselamatkan Tuhan ya. Iya. Jadi itu kalau mau dipikir-pikir itu harus ada manajemen yang oke banget tuh ya, karena iya, kan pengaturan selama tempat kurang lebih 150 iya. harian ya, Oh iya, mereka ada di dalam itu bahtera, gimana singa makan, beruang makan, ular makan gitu kan. Harus ada manajemen, bahkan ada yang ya macam-macam interpretasi yang ada, ada yang bilang mereka ada yang tidur, kan ada masa binatang tidur gitu ya. Iya. Dan macam-macam, tetapi yang pasti kalau bukan Tuhan yang mengatur, memanage semua yang ada di dalam sana, di dalam bahtera, pastinya pasti akan terjadi chaos ya, kekacauan di dalamnya gitu. Tetapi karena Nuh taat melakukan setiap detail perintah Tuhan, tidak ada chaos gitu. Iya. Karena dia detail mengikuti apa yang Tuhan mau, detail banget gitu. Iya, jadi Nuh dan saudara dan keluarganya masuk ke bahtera Allah dan diselamatkan. Nah, kita yang poin penting juga pada waktu dia masuk ke bahtera, yang menutup pintunya itu bukan Nuh loh. Iya. Ya, Allah itu kita bisa lihat dari Kejadian 7 ayat 16. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi mungkin saya nggak tahu desain yang sebenarnya kayak apa sih gitu. Saya belum lihat gambar yang benar ya. Anggaplah di belakangnya itu kebuka pintunya. Dan itu semua orang udah masuk. Ya, bukan Nuh yang menutup, tapi Allah yang menutup. Blek. Kalau artinya apa? Kalau Allah sudah bekerja, Allah ikut campur situ, aman itu bahtera udah pasti ya. Kan kalau teman-teman baca di Kejadian 7 ayat 11 sampai 12. Terbelah ya. Tingkap-tingkap langit hujan, jadi hujan lebat meliputi bumi selama 40 hari 40 malam kan gitu. Jadi waktu itu banjir aja berapa hari? Ya, kita banjir aja ada 3 harian ya. Iya, 2 hari berturut-turut hujan apa ya waktu itu ya. Jadi kalau kita bayangkan kapal ini segini gitu ya. Ini di ombak di samudra luas. Ombaknya nggak tenang, nggak gini, nggak. Ini udah bolak-balik begini kali ya. Udah mual-mual kali ya. Karena bayangkan mata air di bawah itu terbelah. Iya. Saudara bisa baca deh, itu petir segala macam luar biasa, dan tingginya itu kalau teman-teman baca dia melebihi misalnya gunung paling tertinggi apa sih? Everest ya. Dia melewati lagi tuh. Melewati lagi.
Iya, nggak ada yang bocor. Ya, jadi Ngebayangin nih orang-orang yang tertinggal gitu kan pasti mereka akhirnya di tengah-tengah itu pasti sadar ya, sadar, wah ini kok hujan nggak berhenti selama 40 hari 40 malam kan, baru nyesel dia. baru panggil mungkin suaranya, panggil no tolong kami gitu, rasanya gimana ya, membayangkan akhir zaman ya. Ya Nuh udah nggak bisa menolong lagi karena kesempatan 100 tahun udah diberikan, Allah udah berikan kasih ya. Iya, udah diberikan kesempatan ya. Dan itu pilihannya ya. Dan Nuh dengan keluarga diselamatkan. Nah sekarang yang menjadi perenungan kita juga adalah Nuh di dalam bahtera itu, kita anggaplah dia di lockdown. Nah di lockdown di dalam kapal, di bahtera itu saya nggak tahu ya. Pasti di lockdown tuh bukan, ya, maksudnya gini, beda dengan kita masih ada listrik. Ya, betul. Kita masih ada wifi, kita masih bisa, bisa deh, gitu ya. Jauh banget ya. Jauh banget, bayangin Nuh di situ. Orangnya berapa? 6 orang doang 8 orang ya. 8 orang gitu ya. Ngapain coba 8 orang gitu ya di Bahtera itu berapa lama dia di laut ya? Kira-kira 100 lebih. Sekitar 150 hari. 150 hari diombang-ambingkan, nggak tentu arah, dia cuman ada dalam satu kotak aja. Ya, nggak bisa ngeliat dunia luar, ya, dia ngapain gitu. Dan ditulis di Alkitab tidak dikatakan, wah dia mengeluh, nggak ada. Nah, kan apa yang kita baca, kita kembali ke ayat sebelumnya, Nuh bergaul dengan Allah selama 500 tahun, dan Nuh juga mungkin sudah pernah mengalami hal gitu selama umur 400 tahun mungkin, umur 450 tahun, dan dia tahu benar bahwa Allahnya tidak meninggalkan dia. Ya main HP, ya masih. Tapi mungkin menurut ya ini kita kan cuman mencoba. Yang saya tahu cara kerja Allah, dia sudah menyediakan segala sesuatu, tinggal kita mengelola segala sesuatu gitu. Mungkin di sana mereka di dalam, mungkin mereka ada cara main apa, kayaknya main gundu gitu, main game, main sama binatang, nggak ngerti lah ya. Tapi mari kita bayangkan kondisi Nuh dan kondisi kita saat ini. Ya, Nuh tidak ada apa-apanya, ya. Mau kita ngomong listrik deh, mana ada listrik pada waktu itu? Mungkin cuma kayu bakar, itu pun tidak membakar bahteranya kan, luar biasa kan? Mereka sibuk juga ngurusin binatang-binatang. Iya, makanan disediakan juga. Makanan. Buat dia. Jadi kita anggaplah 150 hari ya. 150 hari itu Allah peliharakan loh. Karena apa? Allah yang menutup bahtera itu, firman Tuhan katakan dalam Mazmur, dikatakan dia menjaga di atas, di depan, di belakang, bahkan di dunia orang mati pun dia ada di situ. Jadi bahtera itu dilingkupi oleh otoritas Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan hari ini buat saya dan saudara, mari masuk ke bahtera Tuhan bersama keluargamu supaya kita diselamatkan. Ya, dan yang luar biasanya lagi, Nuh tidak memikirkan apa-apa loh. Ya, kalau kita pada hari ini kita lockdown masih memikirkan bagaimana bisnis saya gitu ya. Bagaimana bisnis? Bayangin Nuh cuma 8 orang. Orang-orang sejamannya udah mati semua. Bagaimana hubungan saya dengan PT ini, PT itu gitu ya. Gimana saya bisa berkembang? Ya gimana orang udah rata dengan air. Ya, jadi dia tidak memikirkan sampai ke sana. Dia tahu bahwa Allah pada waktu pada waktu air bah ini akan selesai, dia tahu Pak Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Karena di dalam bahtera itu Allah yang menjaga, gitu ya. Jadi itu luar biasa buat saya gitu ya. Jadi makanya waktu mereka keluar bersyukur ya. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita baru di lockdown segini aja kita mengeluhnya udah minta ampun gitu ya. Ya, saya juga loh ya. Bukan gara-gara saya ngomong itu saya bisa hebat, nggak ngeluh juga ya. Jadi semua pekerjaan yang saya mau dapatkan batal gara-gara begini ya. Teman-teman yang mau bikin bisnis batal gara-gara di lockdown, gara-gara ya inilah. Tapi lihat, kalau kita bersama dengan Allah akan peliharakan. Makanya pada hari ini kita lengkap loh. Mungkin di keluarga kita yang biasanya hari-hari, ada yang berangkat dari pagi udah berangkat, pulangnya malam. Ya, si kakak berangkat, pulang malam, pagi, atau gimana saya kerja.
sehingga kita tidak bisa berkumpul dalam bahtera Tuhan. Tapi pada waktu lockdown ini Tuhan mengingatkan Nuh dan keluarganya bisa berkumpul, ya, bisa bersama dengan Allah, ya. Bahkan dikatakan dia bergaul dengan Allah, dia benar di mata Allah, dia tahu kalau bergaul dengan Allah itu luar biasa gitu ya. Dan kita percaya Nuh di situ karena bergaul dengan Allah, dia tetap ada dalam kuasa Allah, dalam apa ya, kedaulatan Allah gitu ya. Jadi kesempatan lockdown ini sebenarnya teman-teman, ayo kita ajak keluarga kita masuk ke dalam bahtera Allah, buat mesbah Tuhan gitu ya, bersama dengan keluarga untuk datang pada Tuhan. Percayalah nanti ya Tuhan yang akan buat gitu ya. Di tengah gelombang ombak kita, perahu kita, bahtera kita yang kecil ini, di tengah-tengah bahtera ini, di tengah ombak yang tidak tentu, tapi Allah melingkupi bahtera hidup kita, bahtera keluarga kita. Ya, nah poin penting juga adalah Nuh taat ya. Tadi yang kita sudah bicara masalah ketaatan ya. Nuh taat. Pada waktu itu bahtera sudah makin surut nih, ya, sudah makin surut. Nah, makin surut. Akhirnya bahtera itu, Rut, kok Rut lagi ya? Akhirnya Nuh, ini gawat nih, udah ada daratan, dia mengirim burung gagak, merpati, ya kan. Akhirnya kan kedua burung itu pada awalnya kembali ya, karena tidak ada tempat berpijak, ya. Tapi pada hal yang ketiga, dia merpati kali yang ketiga burung merpati itu tidak kembali, dia kembali membawa apa namanya dahannya, daun zaitun, membuktikan bahwa ada tempat untuk berpijak. Nah, ini yang mau saya renungkan juga bahwa kadangkala kalau kita merasa wah persoalan udah selesai nih, udah bablas ya kita, gitu kan, keluar aja gitu ya, langsung keluar gitu ya. Kan benar berfirman ya nah, untuk keluar. Gitu. Saya belajar dari Nuh ya, jadi di Kejadian 8 ini saudara bisa baca kalau air bah surut itu temanya di Kejadian 8 ayat 1 sampai 15. Teman-teman bisa baca air bah sudah turut ya kan, terus dikirim binatang, kirim burung, akhirnya kembali dan surut. Nah, Nuh tidak gegabah, dia tidak keluar karena teman-teman bisa perhatikan di ayat 1 sampai 15 Allah masih belum menyuruh Nuh keluar, enggak ya. Teman-teman silakan baca ya. Jadi itu ketaatan Nuh sekali lagi diuji, ketaatan Nuh diuji. Udah 150 hari diombang-ambingkan gelap segala macam, nggak tentu arah. Artinya kalau kita udah nih udah kali langsung keluar gitu ya. Seperti kita lah kalau lockdown ini kan, mall sudah dibuka, yang menyuruh Nuh keluar ya, maka Nuh keluar ya. Jadi kalau ayat 1 sampai dikatakan 1 sampai 15 itu ceritanya air bah turun sampai dinyatakan selesai, Nuh tidak buru-buru keluar, dia tetap menunggu. Nah ini menunggu suara Tuhan, menunggu perintah Tuhan ya. Dia bisa aja ya, Nuh mau keluar tuh bisa aja mungkin ya, lewat jendela segala macam. Tapi kita tahu kalau Nuh keluar dari jendela dia lompat, itu sebenarnya masih tinggi juga itu. Airnya belum surut sampai dasar misalnya gitu ya. Kan bisa binasa kan gitu kan. Tapi Nuh tidak mengambil itu. Dia memilih untuk menunggu suara Tuhan, menunggu perintah Tuhan. Sehingga dia setelah ayat selanjutnya dikatakan Nuh boleh keluar. Nah, ini kalimat yang poin penting juga buat saya dan teman-teman, mudah-mudahan penting buat teman-teman ya, bahwa di Kejadian 8 ayat 20 dikatakan pada waktu dia keluar, dia tidak langsung, Allah sudah menyuruh, dia tidak langsung happy-happy, dia tidak langsung melakukan Tuhan sudah menyelamatkan saya ya. Yang hebatnya Nuh tidak lupa karena dia tahu dia bergaul dengan Allah dan dia katakan Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan.
Kan dia mungkin si Nuh tuh berpikir ya, kalau udah keluar dari situ kan semua udah amblas tuh ya, Iya udah, nggak ada ya. udah gak ada lagi. Dan apa mungkin dia protes juga nih, gue ngapain nih nanti nggak ada Iya, siapa-siapa iya, lagi gitu kan. Tapi ya yang dia lakukan adalah mengucap syukur iya. gitu, bukannya berpikir apa yang gue Apa mau buat nih ya melakukan? habis Iya, ini ya kan. iya, Tapi dia terus keluar dari situ, dia buat mesbah, dia iya. bersyukur. Artinya dia tetap menyerahkan langkah selanjutnya kepada Tuhan. Dia membuat Iya, mesbah Tuhan gitu loh. iya, Ini dia Tuhan, melangkah bersama Tuhan ya. iya, itu yang nggak bisa kita lakukan ya. Kita belajar ya, sama-sama kita belajar juga. Mari kita serahkan apa. Saya nggak tahu nih 1 jam ke depan lagi ini mau ngapain, nggak tahu gitu ya. Makanya mesbah Tuhan, mengucap syukur itu sangat-sangat amat-sangat penting Iya. gitu ya. Jadi bangunlah mesbah Tuhan bersama dengan keluargamu, sekali lagi dengan keluargamu. Makanya firman Tuhan katakan, masuklah. Ayo, bawa keluargamu masuk ke Bahtera. Aku ada di sana, dirikan mesbahmu. Karena masa depan sungguh ada bersamaku. Setelah ini selesai, kalau Tuhan, ada kan firman Tuhan ya, kalau Tuhan sudah buka jalan, buka pintu, nggak ada yang bisa menutup lagi. Jadi serahkanlah ke mesbahmu. Serahkanlah mesbahmu. Dirikanlah mesbahmu. Gitu ya. Nah, yang paling penting nih, ini luar biasa nih efek dari Nuh buat mesbah Tuhan ya. Dikatakan juga ayat 21 dikatakan Tuhan mencium persembahan itu. Jadi Tuhan bilang, weh hebat nih Nuh gitu ya. Dia mencium ada mesbah Tuhan. Saudara bisa baca, dan ini luar biasa nih. Ya, dia mencium mesbah Tuhan, mencium persembahan Tuhan, mencium persembahan itu ya. Dan efeknya apa? Saudara-saudara bisa baca nanti sendiri ya. Di Kejadian 9 itu perjanjian Allah dengan Nuh. Saudara baca deh, itu luar biasa ya. Makanya dikatakan ada generasi baru ya. Generasi barunya ya ini dia nih. Keluarga Nuh dan keluarga sekarang semua manusia ciptaannya kan udah di bumi hanguskan sama Allah kan, tinggal 8 orang. Inilah generasi-generasi baru, ya. Artinya mau saya sampaikan ke teman-teman, bahtera kita di dalam rumah kita ini, kalau kita keluar dari rumah, itulah generasi-generasi baru bersama Allah, ya. Kita menciptakan generasi-generasi baru yang tadinya mungkin kita tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu, tidak pernah baca kitab, tapi kita bawa keluarga kita berdoa bersama, menjadikan generasi baru, mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Ya, rumah kita menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi generasi baru yang diperbarui, yang takut akan Tuhan gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca dulu dalam Kejadian 9 itu kan ada pelangi gitu ya. Itu nanti teman-teman baca deh. Ya, busurku ku taruh di awan gitu. Waduh. Jadi Allah luar biasa loh, nanti teman-teman baca ya. Allah menyesal loh. Udah menghancurkan menghancurkan manusia. Ya, jadi dia bilang aku nggak akan buat lagi. Tetapi efeknya kalau teman-teman manusia berbuat dosa, lu harus kerja keras, gitu aja. Nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi teman-teman Nuh bergaul dengan Tuhan, Nuh benar, Nuh tidak bercela di masa zamannya, ya. Dia tidak berlambat-lambat, ya. Dia tahu kepada dia percaya karena dia bergaul dengan Allah cukup lama dan dia mengerti apa yang Tuhan mau, dan dia tidak berpikir negatif kepada Tuhan gitu. Tidak curiga nih kata Hari ya. Tidak curiga kepada Tuhan, dia lakukan saja. Karena dia tahu apa yang Tuhan buat, walaupun itu menyakitkan, tapi lihat resikonya, efeknya akan luar biasa. Iya. Gitu ya. Ini ngomong tentang pelangi ya. Ya, pelangi kan itu indah ya. Tetapi ingat, setiap kali kita melihat pelangi, kita ingat ada ketaatan di sana. Iya. Ya. Itu kan perjanjian ya, perjanjian Allah dengan Nuh ya. Perjanjian Allah dengan wakil manusia lah pada saat itu yang ada ya. Dan itu pelangi, di balik pelangi itu Nuh ya. Nah, jadi mungkin kalau dari saya pribadi untuk mengingatkan saja bahwa setiap kali ada pelangi itu kita mengingat kembali akan ketaatan. Yeah. Kita mengingat kembali akan ada di balik pelangi itu sebenarnya ada hujan, ada badai gitu ya.
Dan pelangi itu juga mengingatkan kita pada perjanjian Allah, penyertaan, pemeliharaan Allah terhadap Nuh ya, yang selama di dalam bahtera itu dia Tuhan tetap menyertai ya, memelihara ya kan. Jadi pelangi itu mengingatkan kita akan kebesaran kuasa dan kasih Allah. Luar biasa, kasih besar banget ya. Ini di Kejadian 9 nih ayat 11 ya. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Tuh, ya. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi Tuhan sudah berjanji dia tidak akan memusnahkan bumi. Tapi efeknya luar biasa. Saudara baca sendiri deh ya. Itu saudara harus bekerja siang dan malam. Banyak deh. Ini saya dapatkan pada waktu saya di rumah sakit nih. Luar biasa nih. Ya, jadi saya bersyukur juga saya dikasih sakit ya, supaya saya bisa baca firman Tuhan nih, mengerti lagi tentang dengan versi ya. Biarkan Allah yang menutup pintunya. Allah menutup pintunya, artinya biarkan Allah yang berkehendak atas bahteramu ini ya. Firman Tuhan dalam Mazmur dikatakan Allah menjaga di depan, di belakang, di atas, di bawah. Jadi semua itu dikuasai oleh Allah. Dan kita ada di dalamnya. Berarti kalau kita dikuasai Allah, kita di dalamnya aman, terkendali. Ya. Memang kondisi seperti ini dikatakan kita tidak tahu masa depan kita kayak apa, harapan kita apa. Tapi kemarin kita dalam persekutuan dikatakan kalau kita udah kehilangan harapan, habis deh. Game over udah, kan udah gak ada harapan lagi gitu. Wow, gue udah gak ada harapan lagi deh. Ya, jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat putus asa, gue gak ada harapan lagi ya. Ya, jadi gitu. Jadi kemarin bagus juga tuh ya Pak Toji ya tentang angkat besi segala macam. Apa yang bisa diangkat besi disampaikan kira-kira apa gitu ya. Jadi apa coba. Jadi gini. Jadi kalau kita mau memberikan ilustrasi sebenarnya kalau kita mau angkat besi itu kan kita punya kemampuan ya. Kemampuan mengangkat. Nah, tapi itu ada tekanan dari atas yang harus kita lawan gitu ya. Nah, bagaimana cara melawan itu ya dengan iman kita. Ya, kita bisa kuat gitu. Oke, teman-teman, sharing singkat ini biarlah bisa memberkati teman-teman tentang Nuh. Teman-teman sudah tahu ceritanya di Abba di sekolah minggu, ceritanya udah tahu, tapi saya mungkin memberi dari versi yang lain sedikit ya, mungkin sudah sama juga ya, bahwa mari ajak poin penting renungan kita pada hari ini tentang Nuh adalah Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ya, yang paling penting Nuh yang dibilang sama Allah, Nuh memperjuangkan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Para orang tua, para ayah, itu tugas dan tanggung jawabmu. Buat saya juga tugas tanggung jawab saya untuk memperkenalkan anak-anak saya kepada Allah. Ya, itu suatu kebahagiaan yang nggak bisa kita beli dengan emas, perak, apapun. Memperkenalkan anak-anak kita, keluarga kita dengan Allah itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan Allah menginginkan itu. Mari bawa keluargamu masuk ke bahtera Allah dan dirikan mesbah situ dan senantiasa mengucap syukur dan serahkan sepenuhnya di mesbah Tuhan apapun yang mau kita lakukan. Tuhan berkati. Selamat sore. Oke. Apa? Mau pengumuman apa lagi? Ya, minggu depan kita boleh bersama-sama lagi. Kita mau meneruskan sedikit tentang rentetan ya, sharing tentang doa Bapa kami. Biar sampai jumpa minggu depan dan sebelumnya kita adalah kan dibilang Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan, maka kita harus berdoa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan gitu ya. Ya, tunggu minggu depan. Iya, oke. Kita bersama lagi ya, kita bersama. Oke, Nur, ini sini kan? Afni bukan?
Oke. adiknya Afni. Oh ya, oke, Diap nih. Salam, halo Bu Nurita, silakan salam buat keluarga. Brad, terima kasih sudah bergabung. Ya, Ria, terima kasih Nova. Nova, jaga kandungannya terus ya, waktunya nanti Tuhan akan berikan. Kita berdoa ya. Oke. Oke. Ada Pak Oh, Pak Yoi Yoyi, juga. tante Halo anakku. kakak Sifra ada Kakak juga. Sifra. Oke. Tuhan memberkati. Coba, Ibu berdua deh. Iya, oke. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Tuhan mengajar kami agar kami taat. Selalu bergaul erat dengan Kau Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau setiap kali, setiap saat. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang menderita terpapar COVID-19. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan dan ingatkan mereka bahwa Engkau adalah sumber pengharapan dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak putus asa, mereka terus bergantung harap hanya kepada-Mu. Kami berdoa buat semua tim medis ya Tuhan, yang berada di garda depan, beri kekuatan terus, berikan hikmat dan jaga kekuatan kesehatan mereka juga. Kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami ya Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Tuhan berkati mereka agar mereka Tuhan tambah-tambahkan hikmat dengan pemerintahan mereka ya Tuhan, agar mereka bisa menolong, memikirkan jalan keluar yang terbaik pasca pandemi ini ya Tuhan, untuk perekonomian dan banyak hal yang tersangkut di dalamnya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan orang-orang yang berniat jahat terhadap negara dan bangsa ini. Tuhan tutup bungkus setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang takut akan Tuhan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar pemerintah negara dan bangsa ini, Pak Jokowi dan semua jajarannya, boleh Tuhan karuniakan hati yang penuh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintah negara dan bangsa ini dengan sungguh-sungguh memberi yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, agar mereka juga terus bisa survive ya Tuhan, terus hidup memuliakan nama Tuhan, bersatu satu sama lain ya Tuhan. Berkati semua tim pengembalaan dan semua tim yang ada. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan juga buat Nurita ya Tuhan, Tuhan berkati dalam segala pergumulan hidupnya, Tuhan berkati dan jaga lindungi ya Tuhan, berkati juga buat Nova kandungannya, Tuhan berkati ya Tuhan, jaga keluarga ini ya Tuhan, berkati Sifra yang ada di Australia juga, Tuhan berkati ya Tuhan, berkati juga Cliff dan Bella yang menantikan untuk disesat, Tuhan berkati persiapan segala sesuatunya ya Tuhan, sehingga bayi di kandungan boleh lahir sempurna dalam keadaan baik ibu yang baik Bella maupun anaknya. Makasih Tuhan, Kau baik juga buat Brad juga Tuhan dan keluarga, Tuhan berkati dalam pergumulan, dalam kerinduan-kerinduan ya Tuhan. Kami bawa semua di bawah kaki Tuhan, Brad dan Yuri dalam pergumulan mereka, usaha-usaha mereka ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, keluarga Panon, Tuhan berkati ya Tuhan. Makasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang patut dipuji, disembah dan ditinggikan. Hidup kami sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawabnya, ku jawabnya, ya, ya, ku jawabnya, ya, ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya, ya.
Oke. Ya, terhadap apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.